Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ledakan hebat terjadi di sebuah kafe Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Kamis pagi. Ledakan yang diduga akibat kebocoran gas LPG ini merusak seluruh ruangan, bahkan seorang pegawai terluka bakar. Ruangan kafe di Jalan Imam Bonjol nomor 21 Surabaya ini hancur setelah terjadi ledakan hebat. Seluruh isi ruangan mulai dari atap, pintu kaca rusak. Aris Sugeng Riyadi, seorang warga yang berada di depan kafe mengatakan suara ledakan terdengar sangat keras hingga serpihan kaca jendela berhamburan di jalan raya. Akibat ledakan ini seorang karyawan terluka. Kan saya masih di dalam pos ya, di depan rumah. Nah, terus ada ledakan, keluar, ini sudah hancur, terbang ini, asbes ini, gitu loh. Ada salah satu karyawan keluar, itu sampai buka baju, itu posisinya luka parah ya. Itu posisinya ada di dapur katanya. Si Mas Pur itu ya? Mas Pur, ya nama Mas Pur, gitu. Tapi yang lain nggak ada luka ya, Mas Pur aja ya? Ada customer, saya dengar itu kaki, serpihan itu. Oh, sudah ada customer Ada. waktu itu? Saya lihat itu ada 2 mobil. Gitu. Kapolsek Tegalsari Surabaya Kompol Imam Mustoli mengatakan ledakan diduga disebabkan gas LPG bocor. Akibat ledakan, Taufikur Rahman, karyawan kafe, terluka bakar 20%. TPTKP tadi, kemudian olah TKP juga bersama dengan rekan-rekan dari Satreskrim Polrestabes Surabaya, khususnya Inafis. Sudah kita lokalisir, kita pasang polis lain, dan kita laksanakan pendalaman apa yang menjadi sumber ledakan tersebut. Untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini, polisi menggelar olah TKP dan memasang garis untuk kepentingan penyelidikan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, kecelakaan melibatkan truk trailer pengangkut besi dan 2 minibus terjadi di Mojokerto. Akibatnya minibus ringsek sedangkan truk menerjang warung dan baru berhenti setelah menabrak pohon. Truk trailer pengangkut besi terlibat kecelakaan dengan 2 minibus di Jalan Raya Bypass Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Rabu siang. Kerasnya benturan menyebabkan bagian depan kedua minibus ringsek, sedangkan kabin truk hancur dan kaca pecah usai menghantam pohon pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan berawal saat truk trailer yang dikemudikan Bahrun 50 tahun asal Trenggalek melaju dari arah selatan. Sesampainya di lokasi, 2 minibus dari arah berlawanan melaju beriringan berada di luar jalur dengan kecepatan tinggi. Meski truk trailer berupaya menghindar, namun tabrakan tak terhindarkan. Jalan ya dari selatan ya, selatan mau ke pintu tol nih. Tol. Tiba-tiba ada mobil masuk, belok kanan, terus banting kiri masih nggak bisa dihindar. Itu apa Pak kata berada? Lawannya apa tadi itu? Innova sama? Innova. Ini yang bawa apa ini Pak? Bawa alat berat. Diduga pengemudi minibus yang berada di depan mengantuk sehingga tidak menyadari jika mobilnya keluar jalur, namun minibus di belakangnya malah mengikuti. Ingat saya Mas. Tadi dari mana? Dari Kuarto saya. Dari Surabaya. Dari Tulungagung. Rencananya mau kemana? Mau ke kota. Mau ke kota Mojokerto. Ya. Sendirian atau? Sendirian. Sendirian. Ngantuk. Kemungkinan mengantuk ya. Akhirnya oleh kanan itu. Kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas Satlantas Polres Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, kandang ayam di desa Jambewangi, Banyuwangi ludes dilalap api. Akibatnya sebanyak 3.000 ekor ayam anakan yang masih berusia 5 hari ikut hangus.
Api berkobar menghanguskan kandang ayam milik Siti Kamsiah, warga desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi pada Rabu subuh. Warga yang mengetahui kebakaran di lahan seluas 360 meter persegi ini berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak berhasil lantaran material kandang terbuat dari bambu dan kayu. Warga panik karena besarnya api dikhawatirkan merembet ke rumah mereka. Api akhirnya bisa dijinakkan setelah tim pemadam kebakaran Kabupaten Banyuwangi tiba. Tak hanya kandang, kebakaran juga membuat 3.000 ekor ayam anakan yang masih berusia 5 hari ikut hangus. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG 15 kg yang digunakan untuk kompor mesin penghangat ayam. Saat kejadian, Siti Kamsiah tidak berada di lokasi. Terus langkah awalnya itu gimana Bu pas tahu ada kebakaran ini tadi? Karena api begitu besar, kita nggak bisa ngevakuasi yang lain. Jadi begitu ada angin kencang langsung nyambar ke kandang yang sebelahnya. Percikan pertama di posisi di tengah. Posisi di tengah ya? Nggih, karena bahan dari bambu mudah terbakar. Untuk luasan kandangnya itu sampai berapa nih? 10 kali 36. 10 kali 36. Kapasitas berapa Bu? 3.000 ekor. 3.000 ekor. Kasus kebakaran masih dalam penyelidikan tim unit Reskrim Polsek Sempu. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap FM, pengasuh sebuah pondok pesantren di Jember. Terdakwa dijerat undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya terhadap sejumlah santriwati. Vonis 8 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember kepada FM, pengasuh sebuah pondok pesantren di Jember, lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa memanfaatkan kuasanya untuk melakukan tipu muslihat tindak kekerasan seksual, sehingga dinyatakan bersalah sesuai pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Terdakwa menolak vonis itu sebab mengatakan sudah menikahi korban secara siri, sehingga tim kuasa hukumnya akan melakukan banding. Tanggapan saya, angka 8 tahun itu irasional ya, tidak masuk akal ya. Karena yang saya khawatirkan justru yang 3 ini, yang anak kan. Ternyata itu dikesampingkan oleh majelis hakim karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk itu. Itu selanjutnya apa? Upaya normatif banding. Mengenai pertimbangan majelis itu sudah sepenuhnya terungkap di persidangan dan lengkap dalam putusan. Kami selaku juru bicara tidak dapat mencampuri apa yang dipertimbangkan oleh majelis, karena pertimbangan majelis itu apa yang dipertimbangkan, apa yang dipakai oleh majelis itu merupakan sepenuhnya kebebasan dari majelis dalam menjatuhi putusan. Untuk selanjutnya apakah boleh diajukan banding untuk para terdakwa sendiri? Kepada para pihak mempunyai hak sesuai dengan undang-undang, berdasarkan info yang saya dapatkan bahwa masing-masing pihak belum menyatakan sikap di persidangan. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan terdakwa terhadap santriwatinya mencuat pada Desember 2022 lalu. Berawal dari laporan istri sang pengasuh pesantren kepada polisi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, Polres Blitar Kota membongkar praktik penimbunan solar bersubsidi. Pelaku memodifikasi tangki BBM kendaraannya agar bisa muat lebih banyak solar, serta bekerja sama dengan petugas SPBU agar bisa membeli BBM bersubsidi itu berulang kali. HS 42 tahun harus berurusan dengan polisi karena telah menimbun solar bersubsidi. Dalam aksinya, pelaku memodifikasi tangki BBM truknya. HS menyuruh anak buahnya untuk membeli solar bersubsidi di SPBU berulang kali. Solar itu dijual pelaku ke sejumlah sopir truk pasir dengan harga lebih tinggi Rp1.500 dari harga di SPBU. Untuk memuluskan tindakan ilegal itu, HS selalu memberikan uang imbalan kepada petugas SPBU senilai Rp15.000 setiap pengisian. Akan kendaraan
tersebut, dump truck ini berkeliling ke beberapa SPBU untuk mengumpulkan BBM bersubsidi. Kendaraan tersebut berputar mengelilingi daerah untuk masuk berbagai SPBU, kemudian mengisi bahan bakar minyak tersebut yang bersubsidi, kemudian keluar ke tempat penampungan. Lalu setelah tangki kendaraan kosong, dia kembali lagi untuk mengisi ke SPBU. Selain itu ada pula kendaraan yang mengganti plat nomornya sehingga melakukan pengisian di SPBU tersebut. Saat ini kasus penimbunan solar ini tengah didalami oleh Satreskrim Polres Blitar Kota, termasuk akan memeriksa petugas SPBU tempat pelaku membeli solar. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Musim kemarau, 41 hektar hutan di KPH Ngawi terbakar. Saudara, simak informasi selengkapnya seusai jeda.